warga yang udah tak buka dulu Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita lagi dolan ke salah satu Bukit Tengtung namanya. Bukit Tengtung ini adalah salah satu lahan PS ya. Lahan PS program perhutanan sosial. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama yang ngelola. Ini kebetulan teman. Dulu tahun berapa ya? 2015 ya. 15 aja. Iya, ya sekitar itulah. 2015 ini beliau ini Pak Sisworo ini bareng sama saya dulu kegiatan konservasi yang dibiayai oleh LHK, oleh Kementerian LHK, dan kita observasinya di Cirebon, beberapa tempat ya. Salah satunya Cirebon. Terus Cirebon itu perumahan yang bisa mengelola sampah sama hijau banget. Jadi perumahannya sampai hijau banget. Terus kedua kita di mana itu Mega Mendung tempatnya Pak Bambang ya. Pak Bambang itu dari bukit yang gersang sampai jadi hutan, jadi benar-benar hutan alami, hutan namanya hutan apa? Hutan benar-benar jadi hutan beneran malah. Bahkan sampai biotanya dari flora faunanya udah baik. Hari ini kita mau ngobrol sama Om Sis. Ya Om Sis, kita ngobrol lagi Om Sis, kita ulangi lagi. Ini Om Sis sampai bikin ngambil PS ini, program perhutanan sosial ini berapa hektar Om? Ya, jadi berawal 2009 program perhutanan, waktu itu masih Pudin Kakak ya. Iya. Pudin Kakak, nah kita ada salah satu potensi yang cukup bagus ini namanya Bukit Tengtung. Dan kebetulan kami dengan lembaga ini sudah konsen garap konservasi itu dari 2011 sebetulnya. Kita yang namanya catchment area, daerah resapan air, kemudian mata air yang ada, kita betul-betul jaga. Nah, kegiatan kita itu membagi bibit gratis ke warga itu 2000 pohon setiap tahun dari 2011 sampai sekarang. Nah, berangkat dari itu. Ya, saya sering lihat postingannya di Facebook. Beberapa kegiatan kita coba rangkum, kemudian kita ajukan ke KLHK waktu itu lewat Pudin Kakak ini. Alhamdulillah kita dapat 52,8 hektar. Ini salah satu amanah yang betul-betul harus kami jaga. Jadi 52 hektar ini perhutanan sosial, artinya bukan perpariwisataan sosial. Ini betul-betul perhutanan sosial. Artinya kita harus mengembalikan hutan itu sebagai hutan yang sebagai fungsinya, betul fungsinya. Nah, tentu ada nilai sosial di situ. Salah satunya adalah untuk tempat wisata, dan disinilah warga kita sekarang ini ikut terlibat langsung sebagai pelaku wisata. Jadi alhamdulillah dari 2021 kemarin kita bangun Bukit Tengtung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita bangun ini menjadi beberapa zona ya, yang paling ujung di sana itu ada camping ground. Ya, itu camping ground view-nya sangat-sangat bagus, ke bawah itu ke arah Prokerto, kalau malam city view-nya itu bagus sekali. Kemudian menampung berapa Om itu? Di sana kurang menampung 300 tenda ya. 300 tenda ya. Tenda muat. Nah, kemudian di zona ini adalah ngomong-ngomong dulu Om, satu persatu Om, itu kalau misalkan tenda 300 tenda dengan kapasitas satu tenda katakanlah 4 orang ya. Berarti 4 kali 300 itu sudah 1.200 orang totalnya. Kan 300 tenda. Iya. Satu tenda itu 4, kan kapasitasnya orang 4 paling enggak. Berarti 4 kali 300 berarti ada 1.200 orang. Itu kapasitas kalau memang terpenuhi semua. Iya. Tapi kita kan kembali lagi ini adalah perhutanan sosial. Artinya kita ada batasan-batasan, ada berapa sih sebetulnya, karena ini bukan mass tourism ya. Kita ini membangun kawasan ini menjadi betul-betul hutan yang bisa kita nikmati bersama. Jadi tentunya ada batasan. Meskipun kapasitas segitu, kita tidak akan di-fullkan segitu. Betul. Apalagi kan sebenarnya produk ini kan hutan lestari ya. Betul. Hutan lestari itu sebenarnya juga dalam kata artiannya lestari itu adalah mengembalikan kepada fungsinya semula. Iya, dan kebetulan yang kita bangun ini dari 52 hektar ini kita sekitar 27-nya ini. 27 ini memang habis ditebang kayunya, damarnya, ini damar ya Om sini ya. Damar ya. Ditebang habis perhutani. Nah,
kita justru kondisi sekarang ini kita menanam. Ya. Jadi kita menanam kembali. Lokasi ini harapannya nanti ke depan akan bukan hanya tutupan vegetasi ya, tapi keanekaragaman hayati juga kita harapannya nanti akan kita kembalikan. Karena di salah satu petak 6 di sini itu ada salah satu pohon namanya pohon sapi. Itu yang ketinggiannya sekitar 60 meter, itu setiap tahun digunakan untuk nyarang elang Jawa. Elang Jawa. Dan itu sudah kita petakan kemarin, sudah kita observasi juga dengan tim burung Indonesia di sana. Mantap. Berarti secara nggak langsung sebenarnya program PS ini ya program untuk reklamasi juga ya sebenarnya. Betul. Karena jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk perhutanan sosial ini justru kita ini tidak bisa menjaga apa yang selama ini dilakukan oleh perhutani, justru kita harus berbuat lebih dari itu. Iya, harus lebih lagi perhutani. Betul. Mohon maaf bukan apa-apa karena saya juga bekas orang perhutani juga. Betul. Kalau itu saya sangat-sangat sepakat ya, karena saya kepengen bahwa orang itu akan menghargai hutan. Selama ini kan hutan hanya dilihat itu hanya isinya pohon itu kan, padahal banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Betul, harus ada campur tangan manusia juga untuk mengubah, karena memang di dalam hidup ini kita juga harus seimbang antara lingkungan dengan ekonomi. Ya. Itu makanya ada istilah ekonomi lingkungan sekarang ikunya itu. Oke, nanti kita lanjut ya sambil jalan-jalan ya. Baik. Sambil melihat apa yang sudah dibangun, barangkali teman-teman yang setelah lihat video ini pengen kemah di sini, pengen jalan-jalan di sini. Ya, kita sekarang jalan-jalan menuju ke tempat camping ground. Nah, terus nanti kalau misalkan memang untuk kegiatan tingkat daerah dengan kapasitas tadi yang saya katakan 35 kabupaten, ngirimkan paling enggak 20. Satu kontingen 20 orang. Biasanya kan putra 10, putri 10. Nah, berarti total jumlah 700. Kalau dengan kapasitas di sini ada 1.200 ya sudah sangat memenuhi syarat, Om. Ya. Kita sudah ada lapangan untuk kebun, kemudian ada aula untuk tempat ya. Ya, ini aulanya sudah ada. Toilet juga sudah cukup. Di sini ada satu space yang kita bikin seperti amphitheater. Oh iya, jadi kalau ada kegiatan tinggal di situ ya. Dipakai PL itu juga pakai di sini. Kemudian beberapa grup itu ada Vespa, ada motor chopper juga pakai di sini kemarin. Ini terus camping groundnya ini mulai. Berarti harus pendekatan ke kuartir daerah. Kalau mau ke pramuka berarti pendekatan ke kuartir daerah. Ya. Kalau ke kabupaten berarti nanti ke kuacap. Terus kalau dihitung lagi Om, ya. Kalau di peraturan K3 sama di peraturan kesehatan, ya. Itu kalau memang jumlahnya banyak itu ada aturan mengatakan bahwa bila orangnya banyak, entah itu pabrik, perusahaan maupun sekolah, itu ada perbandingan 1:16, artinya 16 orang itu harus ada satu kamar mandi, satu toilet. Ya. Okay. Itu aturannya seperti itu di aturan K3-nya di situ, di aturan Permenkes juga seperti itu. Jadi dengan kalau ini kapasitasnya 1.200 berarti bagi 16 nanti akan ketemu jumlah toilet, kamar mandi maupun WC yang harus disediakan. Banyak ya? Itu dia. Segitu ya? Ya, aturan segitu. Okay. Jadi 16 orang itu satu toilet ya? Ya, 16 orang satu toilet harus terpenuhi. Ya, memang aturannya seperti itu. Kalau air cukup, air bersih, air minumnya cukup. Semua lokasi. Dari mata air ya Pak, bukan dari PAM ya? Bukan, mata air kan? Langsung aja dari gunung. Nah ini view-nya langsung ke Kota Baturaden guys. Nah ini. Wah ini program ini ambil tangannya lahan PS 52 hektar padahal kalau teori kan satu orang 2 hektar ya. Satu orang 2 hektar itu teori, tapi ini sudah bisa dapat 52 hektar. Wah, mantep.
Dan ini terbuka ya Om, kalau ada investor masuk terbuka ya? Terbuka untuk vendor. Artinya mau membuat sesuatu di sini sepanjang itu sesuai dengan konsep kita ya, terutama memperhatikan konservasi dan sebagainya, monggo silakan. Terutama untuk wahana ya, kita memang masih membutuhkan wahana karena lokasinya sebegitu luas, tapi memang baru sekitar 20% yang kita garap ini. Oh, itu juga dibuat gardu pandang ya itu ya? Ya. Wah, ini view-nya mantap ini teman-teman. Ini sebetulnya awalnya bukan gardu pandang, kita mau bikin glampingnya di sini. Tapi setelah kita pertimbangkan ternyata glamping ini untuk segmentasi pasar yang orang itu nggak mau repot. Karena di sini ini jauh dari parkir, sehingga ini tidak jadi kita buat di sini. Glampingnya kita buat dekat parkiran. Oh, jadi sudah dianalisa bahwa ternyata para pengunjung wisata itu juga kalau di wahana juga nggak mau repot ya, ini seperti itu ya. Betul. Terutama untuk segmentasi yang menengah ya, menengah ke atas mungkin ya. Itu untuk glamping memang biasanya yang orang-orang yang kepengen camping tapi suasananya yaitu dekat dengan parkiran, nyaman, aman, dan semuanya sudah tersedia. Jadi kalau kita buat di sini kan kurang pas karena ini agak jauh dari parkiran. Tetapi kalau dilihat dari view-nya ke arah Purwokerto ini luar biasa. View-nya bagus. Wow, view-nya mantep, sebenarnya mantap sekali. Nah, terus ketemu lagi Om. Kalau memang nanti ke depan buat apa namanya, buat peremahan, kalau apalagi tingkat daerah. Jangankan daerah, tingkat kabupaten sekalipun, kalau sudah ada jumlah peserta 100 orang misalkan ya, 100 orang, itu jenengan pun juga harus memenuhi peraturan Menteri Kesehatan terkait masalah UKS. Oh, gitu ya. Ya, jenengan juga harus menyediakan satu tempat khusus. Yang pertama untuk UKS, tempat khususnya. Yang kedua untuk ini apa namanya, menyusui, ruang menyusui. Terus ada juga paling enggak sekarang sudah juga dengan kebijakan juga adanya tempat-tempat kayak kamar mandi untuk yang disabilitas. Betul itu. Ya, itu sudah kita juga sudah targetkan itu secepatnya nanti kita buat. Siap. Nah, ini tempatnya juga bersebelahan dengan ini ya, bersebelahan dengan ya Pahlawi Resources. Ini ya, Pahlawi ini adalah salah satu anak perusahaannya punya perhutani. Jadi namanya Pahlawi Resources. Kebetulan Pak Bu Dirut direktur utamanya sekarang Bu siapa itu namanya? Ya, perempuan sekarang. Dulu mantan bos saya di Madiun. Gitu ya. Di bukan di ini SDM. Di SDM ya, Pusdikbang SDM Madiun dulu ya. Kalau Pak Wawan itu di sini di Pahlawi Resources sebagai ini manajernya kalau nggak salah. Kalau direktur utamanya Ibu ini siapa lah, lupa saya namanya, mantan bos nanti lali kebangetan. Dengan Pahlawi tapi dibatasi dengan sungai, namanya Sungai Lirit, dan ini dalamnya itu 60 sampai 70 meter. Iya. Terus kalau nggak salah ini juga di sungai ini itu ada banyak air terjun. Banyak terjun. Dulu zaman saya kemah di sini Om, kemah zaman kegiatan tingkat nasional, Warda, Warnas itu di sini, saya mesti mandinya di air terjun. Dulu mandinya di situ. Oke. Terus nanti kalau misalkan buat tempat kemah juga paling enggak ada ini juga Om, apa namanya, speaker yang dipasang di atas untuk komunikasi. Kan untuk paling enggak untuk beritahu. Untuk speaker yang outdoor ya? Speaker outdoor ya. Paling enggak kalau misalkan dari posko itu ada kegiatan, bisa memberikan pengumumannya lewat speaker. Ya, nanti terus kemudian sebenarnya itu di Sukovindo, kemarin kan
tempat wisata banyak yang dikasih sertifikat K3 itu ya, sama dari pemerintah, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Sukovindo kalau nggak salah. Ya. Nah, di situ nanti juga sebenarnya saya tahu sendiri karena saya juga auditor K3 di QHSE-nya yang diperlakukan oleh Kementerian Pariwisata sama Sukovindo itu salah satunya adalah juga memberikan penerangan. Jadi penerangan komunikasi yang bersifat kalau di industri namanya safety induction Safety induction. Jadi misalnya gini, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua pengunjung wisata ini, di tempat wisata ini. Anda berada di titik ini, kemudian di tempat ini, kemudian kalau apabila terjadi sesuatu hal berbahaya, maka bapak-bapak, ibu-ibu diminta untuk menuju ke tempat titik kumpul aman. Nah, jalur evakuasi harus disediakan juga tempat titik kumpul aman. Biasanya tempat titik kumpul aman itu dicari tempat yang paling memang benar-benar untuk akses transportasi lebih mudah. Oh, gitu ya. Ya, nanti di tempat parkir dikasih papan titik kumpul aman. Kemudian di situ di CQHSE itu sertifikat itu disebutkan juga bahwa tempat wisata memberikan jalur evakuasi, larinya kemana, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk, ini tempat bahaya longsor, ini tempat yang berbahaya untuk ini, misalnya seperti itu. Salah satunya seperti itu, dan kami sempat buka juga, dan kebetulan kami beberapa di tempat wisata juga bantu untuk yang sertifikat itu. Itu obses. Mudah-mudahan ke arah itu nanti secepatnya ya kita bisa penuhi. Tapi pelan-pelan nih Om, pelan-pelan. Ya karena membangun seperti ini kan tidak semudah bilang simsalabim. Kecuali kalau memang pendananya kuat banget. Nah. Ya sebenarnya kalau saya mau menerima investor banyak sekali yang menawarkan untuk investasi ikut membangun ini, tetapi memang saya sudah putuskan ini coba saya bangun sendiri, kecuali untuk wahana dan beberapa itu memang kita vendorkan. Kalau vendor itu kan tidak di manajemen kita ya, tidak masuk dalam manajemen kita, tapi semacam mitra saja. Ya. Karena saya khawatir ketika ini nanti diserahkan ke investor yang besar, ini konsep-konsep awal kita sebagai pemegang izin PS ini saya takutnya itu akan kena ya artinya ya. Akan imbasnya akan justru izinnya sudah dikeluarkan takutnya dicabut kan seperti itu. Betul, karena kan sama saja kalau sudah investor ya memang sih di P9 itu menyebutkan P39 ya betul. Tapi ketika kita bisa kelola sendiri barangkali akan berdampak lebih maksimal, utamanya kepada masyarakat ya betul ya. Masyarakat yang terdampak dengan adanya ini PS sebenarnya gitu otomatis salah satunya adalah LMDH ya, lembaga masyarakat yang berbenturan dengan desa hutan. Karena seperti sekarang aja semua pengelolanya ini adalah anggota LMDH. Kelihatan pakai baju orang ini dua orang ibu-ibu ini sebagai petugas kebersihan kita. Beliau senang sekali kita berdayakan itu berdayakan betul. Jadi pengelola. Nah itu udah bagus Om. Salah satunya jenengan sudah memberikan polis line. Ya. Jadi pengunjung tidak boleh melewati polis line, itu udah betul tuh. Ya. Karena sebenarnya belum bisa membuat yang lebih aman. Baru ya. Yang penting nanti paling enggak dikasih tulisan dilarang ya. Pakai tali yang lebih safety nanti. Ya karena konsep PS ini kan sebenarnya salah satunya juga konsep untuk lindung lingkungan ya Om. Betul. Nah sekarang ini sudah terlibat di Bukit Tengling ini total sekitar 30 orang, baik yang di food court maupun yang ikut jadi pengelola kita. Nah di food court itu khusus untuk anggotaku dan itu tidak nyewa mereka. Jadi food court itu mereka tempat di situ hanya membayar listrik saja bulanan, tetapi kita lembaga mengambil 10% dari total transaksi setiap hari per nota. Karena kan kita pakai satu komputer, nah itu ngeling ke server yang di kantor. Jadi sudah menggunakan software. Jadi semua by system, baik yang di tiket depan, di food court maupun ketika ada orang berkegiatan, semua masuk ke admin. Admin sudah pakai software tersendiri. Jadi sudah langsung di-split, dibagikan untuk sharing profitnya. Nah
Untuk Bukit Cendung ini 25% keuntungan bersih ini yang kita keluarkan masuk kepada lembaga yang di dalamnya ada hak anak-anak yatim, ada untuk yang kurang mampu, untuk pendidikan seperti itu. Wah, mantap ya. Dan itu sudah kita akte notariskan. Artinya sudah menjadi bagian dari sistem yang kita bangun di Bukit Cendung ini. Wah, mantap. Iya, 25%. Mantap. Cuma memang untuk kunjungan harian masih sepi. Kita baru 3 bulan buka dan juga kita belum berani menggunakan medsos karena di dalam ini memang masih kurang wahana. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang harian ini masih belum begitu ramai. Iya, betul. Karena untuk bikin rame itu memang pangsa pasarnya nyasarnya ke anak-anak dulu. Kalau anak-anak, karena konsep nyasar anak-anak. Kalau anak-anak udah kena, orang tua pasti akan ngikutin. Itu ya konsepnya ya. Gitu. Ya kita sih kepengen di Bukit Cendung ini semua segmen masuk. Artinya ada adventure-nya juga ada. Aku sudah kerjasama dengan vendor juga yang sedang siap-siap untuk membuat semacam mini off-road di pojok sana itu ada. Oke. Yang memang tanamannya sudah tidak ada, kita lagi tanami lagi, tapi di sela-sela tanaman ini dikasih tempat. Oh ya, bikin trek untuk mini off-road. Tahun ini saya masih cicilan babak belur. ini sudah kita bincang-bincang dengan Om Sisworo. Kita sudah selesai. Semoga sukses, Om. Amin. Terima kasih doanya. Ya, buat semoga teman-teman yang kebetulan saya lagi kuliah di Magister Lingkungan, banyak teman-teman yang kebetulan bisa diambil nih kalau misalkan mau tesis, mau apa, ini bisa diambil di lingkungan sini. Nah, ini kita juga akan bisa mempelajari dampak-dampak dengan program perhutanan sosial ini terhadap ekosistem ya, kemudian terhadap ekonomi masyarakatnya juga, dan juga terhadap semua yang terdampak dalam program perhutanan sosial yang digunakan sebagai untuk tempat wisata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.